Oke, selamat datang ke my YouTube channel. Jadi hari ini mau pergi vaksin. Nggak tahu sih supposed to be senang atau sedih. Harusnya senang atau sedih ya vaksin? Harusnya senang ya. Oke, senang. Oke, jadi hari ini kami mau pergi vaksin sama Cecela sama CGV. Hai C. Jadi di Singapura ini dia ada kayak apa namanya sistem ya, nggak tahu, nggak ngerti. Cuma kalau kalian ke tempat vaccination center kalian itu naik Gojek sih. Ini kok Gojek nggak sponsor Indonesia ya? Tapi intinya di Singapura itu kalau kalian mau pergi ke vaccination center itu gratis. Kalau dari rumah kalian ke vaccination center gratis, hasil balik juga gratis. Jadi ini kami lagi naik gratisan guys, lagi naik GoCar gratis. Dan kita sekarang OTW ke nearest vaccination center. Jadi kita langsung aja. Guys, jadi kita udah sampai. Deg-degan nggak sih? Enggak. Kan nggak deg-degan ya? Aku nggak deg-degan. PM ya? Iya, kita tuh. Ini kita telat ya? Oh enggak sih, pas-pasan. Aku takut. Saya takut. Lumayan. Takut suntik. Kita ngantri guys. Iya, antri sampai sana baru giliran kita. Jadi tadi di depan sana kita udah kayak diminta bukti booking gitu kalau kita udah booking dari jauh-jauh hari. Dan kalian pasti banyak nanya, kok saya bukan orang Singaporean kok bisa dapat vaksin di Singapura. Jadi mungkin kemarin awal-awal waktu vaksin baru-baru dikit di Singapura kami nggak dapat, susah banget tuh. Tapi kayaknya karena dosis di vaksin di Singapura udah makin banyak, jadi kita dapat. Oke guys, aku ngomong agak pelan gitu. Oke, jadi aku mau cerita dikit. Jadi kan di Singapura, di Indonesia tuh nggak ada Pfizer kan setahu sampai hari ini aku video. Dan Pfizer itu memang sampai sekarang ini vaksin yang paling tinggi kayaknya rate-nya. Rate apa nggak tahu juga, intinya aku kemarin ada baca kayak 95% gitu. Jadi Pfizer ini merupakan salah satu vaksin yang paling terkenal karena efektivitas ratenya tinggi. Jadi aku sebagai manusia yang bakalan di Pfizerin aku mau sharing pengalaman aku nanti habis aku vaksin, apa aja yang kurasain. Jadi siapa tahu nanti, soalnya setahu aku pada baca berita Agustus kayaknya Pfizer baru masuk Indonesia. Jadi buat teman-teman aku yang di Indonesia, hai, nanti kalian kalau udah dapat Pfizer, jadi kalian nggak kaget-kaget banget karena udah nonton video ini dari review aku. Sekarang vaksin pun di review ya. Oke, jadi tadi kami ada dikasih panduan gitu, aku belum baca sih sama mereka. Tadi kayak anak nanya-nanya, kamu ada pernah dapat COVID gak, ada alergi gak gitu-gitu, dan aku nggak ada. Jadi kita sekarang ngantri dulu. Oke guys, wah takut kan, takut gak sih? Aku takut. Masuk sama semua ya? Oh no. Oh ya, sorry. Just say got not much people, I still okay. Okay. 3, 2, 1. Oh, done. If you go also, just shoot out the video. Okay, thank you. Done. Oke guys, jadi barusan udah vaksin, tapi nanti aku baru cerita lengkap first impression aku. Tapi ini dan sekarang lagi ngantri gitu. Sebenarnya bukan ngantri sih guys, lebih tepatnya kita lagi nunggu observation gitu. Jadi kita bakalan nunggu di waiting di sini 30 menit. Jadi kalau kita misalnya ada kayak instant side effects gitu, mereka bisa langsung observe kita gitu, bisa langsung ditanggulangi. Gila, Indonesia keren ya guys. Oke, jadi ya gitu. Jadi kita bakalan nunggu di sini 30 menit. Semoga tidak ada side effects apa-apa. Oke guys. Oke guys, udah selesai vaksin. Yeay, udah foto juga. Ada rasa nggak? Nggak. Enggak. Baik. Nggak sakit guys. Aku sekarang nggak ada rasa sama sekali sih. Nggak tahu nanti mungkin ya agak berapa. Pegal itu dia kayak gitu gampang banget ya, gue kayak gitu. Pegal. Iya ya. Don. Oke guys, jadi
nggak ada gimana kali sih, tapi kita lihat ya nanti setelah berjam-jam aku bakal update lagi, karena sekarang mungkin karena baru 30 menit kan, obatnya kayak masih OTW dari ruangan ke badan, jadi belum ada efek samping sama sekali. Tapi ini dia ada kasih lihat surat untuk next vaksin dose bulan depan. Jadi udah sih gitu aja sih, nanti aku bakalan update lagi di rumah. Oke guys, jadi sekarang udah jam 8.41, which is artinya udah 8 jam setelah vaksin tadi, and I don't feel anything at all, kecuali bagian lengan yang disuntik tadi tuh lumayan pegel atau sakit gitu kalau diangkat, tapi itu tuh sakitnya dikit banget, jadi aku anggap nggak sakit. Tapi setahu aku vaksin itu sesuai dengan imun tubuh kalian masing-masing. Jadi kalau imun tubuh kalian rendah, mungkin ada bisa sakit, kayak teman aku ada yang demam, ada yang habis vaksin tuh capek, ketiduran seharian gitu-gitu. Tapi thankfully aku sama Cece tadi itu semua sehat-sehat aja. Tapi aku bakalan update lagi besok kayak mana habis bangun tidur. Jadi kalian bisa tahu apa yang kalian expect habis vaksin, terutama Pfizer ini, karena kan aku mau sharing pengalaman aku di vaksin Pfizer. Jadi see you tomorrow, oke guys, bye bye. Oke guys, sekarang udah jam 12 siang, artinya udah 24 jam divaksin. Yeay, sabar. Lumayan sakit sih guys, cuma sakitnya tuh kayak 3% dari kalau kemarin misalnya 10% tadi kayak gini masih bisa, cuma ada sakit dikit doang. Jadi aku bisa simpulin efek samping dari aku vaksin Pfizer kemarin itu cuma sakit di bagian sini, dan itu tuh masih manageable banget, jadi aku anggap gak sakit. Habis itu setahu aku setiap vaksin itu berbeda-beda dia punya efek samping. Kalau misalnya kayak Astra atau Sinovac itu kayaknya sesuai dari sharing dari pengalaman teman-teman aku itu kayaknya lebih berat gitu, kayak ada yang demam, ada yang lemas seharian gitu-gitu. Jadi dari Pfizer ini sendiri aku cuma merasakan ini. Dan kemarin aku juga ada post Q&A box di Instagram aku buat kalian yang mau nanya-nanya seputar vaksin di Singapura. Aku bakalan jawab beberapa doang karena emang ada yang sama juga. Dan aku jawab ini tuh sesuai pengalaman aku dan research pribadi aku, oke guys. Jadi kalau kalian mau yang lebih valid lagi, aku research lewat MOH. Kalian bisa langsung baca aja nanti kalau kalian mau lebih tahu lebih lanjut, dan aku bakal jawab beberapa. Ada yang nanya gratis gak kalau di SG? Gratis. Aku sendiri gratis kalau kalian memenuhi syarat-syarat yang mereka perlukan untuk mendaftarkan vaksin. Dan untuk ini tuh lanjut nih. Soalnya ada yang nanya juga kalau yang ada orang Indo yang sengaja ke Singapura buat vaksin bisa gak C? Karena aku bilang tadi ada syarat-syaratnya. Jadi kalian tuh syaratnya itu harus kalian setidaknya PR itu permanent resident Singapura. Ada visa-visa gitu antara student pass, work pass atau long term visit pass. Kalian wajib ada itu. Kalau kalian cuma kayak literally foreigner mau masuk ke Singapura cuma untuk vaksin, itu untuk sekarang belum bisa, karena dosis vaksin di Singapura tuh belum sebanyak itu. Untuk ngevaksin seluruh Singapurian aja kayak belum cukup, jadi mereka nggak bakal bagi-bagi gitu untuk orang yang bukan Singapurian. Itu sih. Dan mungkin kalian ada yang tahu Titan Tyra datang ke Singapura buat vaksin doang. Iya, itu karena dia PR guys. Aku nggak tahu kenapa dia bisa PR, tapi kalau kalian PR, misalnya kalian PR tapi tinggal di Indonesia masih bisa kalau kalian balik buat vaksin di Singapura kayak Titan Tyra gitu. Habis itu ada yang nanya pilihan vaksinnya apa aja sama perbedaannya apa aja di antara yang di Indo sama di Singapura vaksinnya. Jadi di Singapura itu ada 3 macam vaksin, yaitu Moderna, Pfizer, sama Sinovac. Habis itu kalau di Indo itu ada 3 juga kayaknya. Jadi Astra, Sinovac sama Sinopharm kalau nggak salah ingat. Jadi kalau yang di Sinovac sama Astra itu, aku tahu ini tuh dari nonton video ini guys. Kalau kalian mau tahu kan nonton aja lebih lengkap. Jadi Sinovac sama Astra itu perbedaannya, mereka tuh berdua tuh masukin virus COVID-19 ke dalam tubuh kita, tapi itu virus yang udah mati gitu. Jadi biar nanti kalau kita masuk virus yang masih sehat ke dalam tubuh kita tuh badan kita tuh nggak kaget, kayak udah kenal gitu sama jenis virus ini, jadi lebih kebal gitu. Habis itu kalau si Pfizer sama Moderna ini, mereka tuh sistemnya tuh masukin protein, kalau nggak salah ingat, protein yang kayak si COVID-19 ini takut. Jadi nanti waktu ketika COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita dan kita udah ada protein yang disuntikkan ke kita itu, jadi COVID-19-nya udah nggak berdaya gitu, karena kita ada protein yang mereka takutin gitu. Oke guys, ini aku jelasin dengan bahasa yang gampang biar kalian ngerti aja. Habis itu kalau misalnya di Indo udah pernah vaksin Sinovac, lalu pas udah di SG boleh vaksin lagi nggak Pfizer?
setahu aku kayaknya boleh kalau aku lihat di Google, cuma nggak disaranin. Jadi kalian kayak ngapain kalian udah vaksin beda merek, habis itu kalian vaksin lagi beda merek, entah takutnya kan kayak pusing gitu kan vaksinnya. Jadi aku saranin juga enggak sih. Habis itu perbedaannya juga itu kebanyakan tuh dari tingkat efektivitas. Jadi kalau si Astra sama Sinovac itu kurang lebih 60-an%, kalau 60-70% efektivitas rate-nya. Kalau Pfizer sama Moderna ini 90%. Tapi guys, semua tuh kalau ada apa kalian vaksin aja, oke guys. Kalian jangan kebanyakan milih-milih, karena ini pasti udah yang terbaik. Kalian pasti, maksudnya scientist gak mungkin bikin vaksin untuk membunuh kalian. Jadi kalian, kita apresiasi aja sebagai rakyat biasa untuk vaksin apa yang ada gitu, oke guys. Jadi segitu aja sih yang mau aku sharing. Jadi kalau kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa langsung aja tanya di question box below. So okay, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.